Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita di Kitab Kejadian. Seperti yang ada di pengumuman, saya memberi renungan pada saat ini. Kita akan berbicara tentang hamba dan berkat. Kita akan belajar dari seorang hamba yang dalam hidupnya diperkenalkan sebagai seorang hamba dan pada akhirnya dia tetap seorang hamba. Kita buka di Kejadian pasal yang ke-16. 16 ayat akan kita baca. Jadi seluruh ayat di pasal 16 nanti kita akan baca ya. Nanti yang laki-laki baca ayat yang ganjil, untuk teman-teman yang perempuan baca ayat yang genap. Sudah ketemu semua? Sudah ketemu ya? Yuk kita baca bersama-sama. Yang laki-laki dulu. 2, 3. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan kepadanya, engkau dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan engkaulah El Roi, sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah satu cerita, salah satu penggalan kisah tentang seorang hamba yang namanya Hagar. Kalau kita baca di pasal-pasal selanjutnya, nanti kita akan ketemu hal-hal yang berlanjut dari cerita yang tadi kita baca di pasal yang ke-16. Nah, dari perikop yang kita baca ini, ketika kita belajar dari seorang hamba yang bernama Hagar, kita akan bisa melihat beberapa prinsip yang
yang bisa kita pelajari dari perikop ini yang menunjukkan realita yang dialami oleh seorang hamba yang bernama Hagar. Jadi yang pertama kita bisa melihat bahwa Hagar itu adalah hamba yang bekerja untuk kemuliaan majikannya. Di pasal-pasal sebelumnya tidak dijelaskan Hagar itu anaknya siapa, dari latar belakang seperti apa, tapi di ayat yang pertama di pasal 16 ini adalah ayat di mana pertama kali nama Hagar muncul dan dia diperkenalkan sebagai hamba dari seorang yang bernama Sarai. Jadi karena dia hamba dan dia adalah hambanya Sarai, tentu dia bekerja untuk kebaikan dari majikannya, yaitu Sarai. Kalau kita lihat di terjemahan beberapa Alkitab yang lain, kalau kita lihat di King James, di sana untuk kata hamba ini menggunakan kata handmaid. Dan handmaid ini suggestionnya itu adalah slave, jadi seorang budak. Kalau teman-teman nanti baca di dalam bahasa Jawa akan ketemu yang namanya menggunakan kata-kata yang enggak jauh berbeda. Dikatakan batur tukon, yaitu seorang hamba yang dibeli. Tapi kita akan ketemu di hal yang unik tentang kata hamba ini kalau teman-teman buka di Alkitab versi bahasa Sunda. Di bahasa Sunda nanti teman-teman silakan buka, dan untuk kata hamba yang dipakai di sini adalah kata emban. Dan kata emban itu sebenarnya di bahasa Jawa pun juga ada kata emban yang berarti hamba. Kata emban kalau dalam bahasa Jawa itu memang jarang sekali dipakai di dalam percakapan sehari-hari, bahkan tidak pernah ada. Itu teman-teman hanya akan bisa temukan itu di dalam seni pertunjukan yang namanya ketoprak. Di situ ada istilah emban. Emban ini menunjukkan adalah yaitu seorang wanita yang bertugas melayani majikannya yang juga seorang wanita. Dan hamba ini dia memiliki kemampuan dari urusan kuliner sampai dengan urusan bagaimana dia membuat majikannya itu menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi orang yang luar biasa. Atau kalau dalam kata yang lain bahwa hamba di sini dia kalau istilahnya sekarang itu seperti seorang asisten pribadi. Jadi dia tahu segala-galanya, dia bisa mengatur segala hal sehingga dia bisa membuat nyonya yang dia layani itu menjadi pribadi yang sangat baik dan sangat dihormati orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan emban ini kalau dalam bahasa Jawa itu biasanya berusia paruh baya, usianya sekitar 50-an ke atas. Kenapa? Kenapa usianya segitu? Mengingat dia harus mengcover majikannya, manyonyanya ini dari segala sesuatu, baik dari dalam hal makanan, dalam hal pakaian, bagaimana dia bertingkah laku, dia harus tahu semuanya, sehingga dibutuhkan pengalaman yang luar biasa untuk dia bisa menolong nyonyanya untuk menjadi pribadi yang baik. Nah, sementara emban yang ada di kitab Kejadian pasal 16 ini, emban yang bernama Hagar ini, saya percaya dia memiliki kriteria yang sama dengan yang tadi saya katakan. Bedanya Hagar ini dia usianya lebih muda, jauh lebih muda daripada Sarai. Jadi kita bisa melihat bagaimana seorang Sarai dia memiliki seorang asisten pribadi yang mungkin lebih hebat dari dia dalam dalam segala kemampuan, dalam hal pengetahuan, dalam segala-galanya. Dia memiliki seorang asisten pribadi yang sangat hebat dan lebih muda. Bedanya apa? Sarai adalah majikannya. Itu fakta yang tidak bisa diubah dan tidak akan pernah berubah. Dan Hagar ini dia harus bekerja
untuk membuat Sarai menjadi pribadi yang baik. Dan ketika hal ini dilihat oleh Sarai, karena keberadaan Sarai di mana dia sudah berumur jauh lebih tua daripada Hagar, dan Alkitab mengatakan bahwa sampai saat itu Tuhan belum mengaruniakan anak kepada Abraham melalui Sarai, sementara Tuhan sudah berjanji akan memberikan keturunan kepada Abraham melalui Sarai, sehingga Sarai memberikan rekomendasi supaya Abraham mengambil Hagar sebagai istri oleh Abraham. Supaya apa? Supaya anak yang lahir dari Hagar itu adalah anak-anak yang bisa diklaim sebagai anak dari Sarai. Dan untuk budaya di sana pada waktu itu, saya pikir memang berlaku demikian. Karena kalau kita lihat nanti di generasi berikutnya, baik Lea maupun Rahel, dia melakukan hal yang sama seperti neneknya. Mereka mengambil Silpa dan Bilha untuk diberikan kepada Yakub sehingga melahirkan anak-anak bagi mereka. Jadi adalah sebuah hal yang biasa ketika seorang wanita kemudian dia memberikan hambanya kepada suaminya. Ketika hambanya ini kemudian mengandung, anak yang dilahirkan itu bisa diklaim sebagai anak dari sang majikan ini. Jadi Hagar adalah seorang hamba yang bekerja untuk membuat majikannya menjadi mulia. Fakta yang kita ketemukan yang kedua dari Hagar. Hagar, dia adalah seorang hamba yang dipromosikan oleh nyonyanya sendiri. Tetapi ada fakta yang kedua. Dia adalah hamba yang tidak menghargai majikannya. Hamba yang tidak menghargai Sarah yang mempromosikan dia. Alkitab mengatakan bahwa ketika Hagar mengandung, jelas dong ya, dia punya usia yang jauh lebih muda daripada Sarai. Kemudian ketika Abram mengambil dia sebagai istri, kemudian Hagar mengandung, Alkitab mengatakan bahwa Hagar memandang rendah Sarai. Dan ini saya pikir ini adalah sifat dasar kita sebagai manusia yang muncul juga di diri seorang yang bernama Hagar. Tentu dong Hagar bisa berbangga hati, mungkin seperti yang tadi saya katakan, secara kemampuan saya lebih hebat dari Sarai, secara knowledge saya lebih ngerti daripada Sarai. Dari ujung belakang sampai depan, apa yang dilakukan Sarai saya yang ngatur. Dan dia lebih muda. Dan fakta yang lebih menyakitkan lagi, Hagar mengandung anak dari suami dari Sarai juga, yang juga suami dari Hagar. Dan ini yang membuat Hagar memunculkan sifat natural seorang manusia. Dia mulai merendahkan nyonya yang mempromosikannya. Tapi Hagar lupa satu hal. Seperti apapun promosi yang diberikan Sarai kepada dia, Hagar tetaplah hamba dari Sarai. Dan itu juga yang dikatakan Abram kepada Sarai. Ketika Sarai melaporkan, ini loh Hagar yang aku berikan kepadamu untuk kau ambil sebagai istri, dia sudah menghina saya. Dan Abraham mengatakan, lakukan apa yang kamu anggap baik. Dia ada di bawah kuasamu. Tadi kita sudah baca. Dan dari situ
Kemudian Sarai pun mengeluarkan sifat dasar dari seorang manusia yang memiliki kesempatan untuk tanda kutip membalas dendam. Ketika dia tahu bahwa sang tuan Abram memberikan perintah, Hagar ada di dalam kuasamu, lakukan apa yang engkau anggap baik. Sarai mulai bertindak, kalau dalam bahasa Jawa, bertindak dengan kejam terhadap Hagar. Kalau di dalam di Alkitab yang tadi kita baca, bahwa Hagar kemudian ditindas oleh Sarah dengan sangat-sangat luar biasa. Dan dari yang kita baca tadi, akhirnya Hagar pergi meninggalkan Sarai dan Abram karena sangat hebat penindasan yang dilakukan oleh Sarai kepadanya. Jadi Hagar lari dari rumah meninggalkan Sarai. Kata meninggalkan, kalau teman-teman nanti cek dalam bahasa Jawa, menggunakan kata yang sangat spesifik, minggat. Jadi pergi tanpa pamit, sorry lah, pergi dengan apa ya, hati jengkel, hati nggak enak, dengan hati apa ya, mungkin dengan apa ya, pokoknya kalau biasanya kalau minggat nggak pamit ya, maksudnya ya, kalau pamit berarti nggak minggat ya, langsung pergi saja. Jadi karena betapa sakit apa yang dirasakan oleh Hagar, dia sangat tidak kuat dengan apa yang dilakukan oleh Sarai. Dia minggat meninggalkan Abram dan Sarai. Jadi itu Sarai, dia hamba yang bekerja buat nyonyanya. Tapi Sarai juga seorang hamba yang dia nggak menghormati nyonyanya juga ketika dia dapat promosi. Nah, tapi ada satu yang unik yang luar biasa. Di ayat 7 sampai ayat yang ke-12, nanti kalau teman-teman lihat bahwa Sarai itu adalah hamba yang diperhatikan oleh Tuhan. Sementara dia melakukan yang terbaik buat nyonyanya, kemudian dia dipromosikan. Setelah dipromosikan, kemudian dia memperlakukan nyonyanya dengan tidak baik. Kemudian nyonyanya balas dendam terhadap dia, hatinya sakit, dia tertekan, kemudian dia pergi meninggalkan nyonyanya. Ternyata ada satu pribadi yang memperhatikan dia. Dan bukan hal yang apa ya, yang memperhatikan dia itu bukan sembarangan, tetapi pribadi yang memiliki dunia ini, Tuhan sendiri yang memperhatikan Hagar. Ayat yang ke-7 ya, yuk kita baca. Siapa yang menemui yang memperhatikan Hagar? Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni mata air di jalan ke Syur. Jadi Tuhan yang punya inisiatif melihat seorang hamba yang pernah menyakiti nyonyanya dan saat ini hatinya sakit, Tuhan datang menghampiri Hagar. Tuhan datang menemui dia. Dan Tuhan mengadakan interaksi langsung dengan Hagar. Jarang-jarang loh Tuhan ketemu dengan seorang hamba, apalagi tanda kutip wanita. Setahu saya, secara langsung Tuhan ketemu hambanya seorang wanita, itu Tuhan datang kepada wanita itu. Ada dua orang, yang pertama Hagar, yang kedua Maria. Nanti kalau ada yang lain teman-teman boleh tambahkan ya. Yang saya ingat itu maksud saya. Jadi seperti halnya Tuhan ketemu dengan Maria sekian ribu tahun kemudian, sebelumnya Tuhan datang kepada Hagar.
Bedanya apa? Maria ditemui Tuhan dalam kondisi yang tidak seperti Hagar. Kalau Hagar ketika dia benar-benar dalam kondisi ketika dia perlu seseorang yang memperhatikan dia, perlu seseorang yang menolong dia, Tuhan sendiri yang datang kepada Hagar. Yakin kita semua juga pengen seperti itu ya. Ketika kita butuh pertolongan, kita butuh teman. Nggak ada di sekeliling kita yang memperhatikan kita. Saya percaya pada waktu itu saya pengen ketika doa benar-benar kita bisa bertemu muka dengan Tuhan sehingga kita bisa menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Tapi itu toh jarang-jarang terjadi. Tapi kita melihat seorang Hagar, seorang hamba yang sedang hatinya sakit, Tuhan datang menemui dia. Untuk menunjukkan bahwa Tuhan memperhatikan Hagar. Dan bukan hanya memperhatikan Hagar, tetapi kemudian Tuhan menyatakan janjinya kepada Abraham. Yuk kita baca. Hagar bukan Abraham. Kita baca di ayat yang ke-10 dulu ya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Jadi setelah Tuhan ketemu dengan Hagar, setelah menanyakan Hagar, kamu dari mana, mau kemana? Kemudian Tuhan langsung memberikan janjinya. Janjinya apa? Aku akan membuat keturunanmu sangat banyak. Kepada siapa janji ini diucapkan Tuhan? Pada Abraham, kepada Ishak, dan kepada Hagar. Jadi kualitas dan kuantitas janji yang diberikan Tuhan kepada Abram dan kepada Hagar itu sama. Aku akan membuat keturunanmu sangat banyak. Selain itu, Tuhan juga mengatakan saat ini kamu mengandung dan akan melahirkan seorang anak yang akan engkau beri nama Ismail. Jadi Tuhan mengatakan kepada Hagar, aku akan membuat keturunanmu sangat banyak. Masa depan yang sedang dialami atau yang kondisi yang ada pada Hagar saat ini engkau mengandung. Matching dong. Punya keturunan sangat banyak, saat ini engkau mengandung dan engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Ismail. Jadi anak yang diberikan Tuhan melalui Hagar itu Tuhan sendiri yang menjanjikannya dan bahkan Tuhan sendiri yang memberikan nama itu. Sama seperti Tuhan berkata kepada Abram, anakmu nanti dari Sarah akan kamu beri nama Iska. Sama ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria atau Yusuf ya, ini akan kamu beri nama Yesus. Di yang lain dia akan diberi nama Immanuel. Jadi nama Ismail itu bukan inisiatif dari Abram, bukan inisiatif dari Sarah, bukan inisiatif dari Hagar, tetapi nama Ismail adalah nama inisiatif dari Tuhan yang diberikan Tuhan kepada Hagar dan Abram untuk dinamakan kepada anaknya. Dan kita melihat
Abram benar-benar memberikan nama anak itu Ismail. Apakah Abram mendengar langsung dari Tuhan tentang nama itu, atau dia mendapat report dari Hagar? Yang pasti Abram membuat keputusan yang benar dengan memberikan nama itu Ismail sesuai dengan yang Tuhan janjikan. Dan apa janji Tuhan tentang anak yang namanya Ismail ini? Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Sepertinya ini sesuatu yang tidak baik ya. Dia menentang, dia banyak berkonflik. Tapi kalau kita lihat dari sisi yang lain, seseorang ketika dia menentang, seseorang ketika dia berkonflik, saya percaya karena dia adalah seorang yang mandiri, seorang yang tangguh, seorang yang punya kepercayaan diri tinggi, sehingga di mana dia berada, ketika hal itu tidak sesuai dengan apa yang dia ngerti, dia akan tentang itu. Jadi seorang anak laki-laki yang mandiri, yang kuat, yang memiliki prinsip, itulah anak laki-laki yang dijanjikan Tuhan kepada Hagar. Sebagai orang tua, saya akan sangat bersyukur ketika memiliki anak yang mandiri, yang tidak sedikit tergantung pada orang tuanya, tapi dia berani ngambil keputusan untuk melakukan sesuatu, melakukan tindakan apapun. Dia independen dan dia bisa mengambil langkah-langkah yang menurut dia benar, tentu dengan koridor yang sudah diskusikan bersama-sama ya. Itu akan membuat orang tua itu lega. Teman-teman yang saat ini mahasiswa ya, saya percaya ketika papa mama kita melepas kita untuk kita meninggalkan dari luar pulau, kita datang ke sini, kalau kita ini adalah anak yang mandiri, kita anak yang kuat, saya percaya mereka tidak akan cemas, mereka akan baik-baik saja. Oke nak, pergi ya, Tuhan memberkati kamu ya. Nanti kalau ketika ada sesuatu, kamu bisa telepon, kita diskusi bareng-bareng. Orang tua tidak akan bilang nanti kamu gini ya, ini ya, jangan kalau main jangan malam-malam ya, nggak akan ada banyak hal yang dikatakan. Dan itu adalah anak yang dijanjikan Tuhan kepada Hagar. Dan ini yang diminta Tuhan. Yang diminta Tuhan apa? Yang menurut saya ini agak nggak enak. Kita baca di ayat 9. Lalu kata malaikat Tuhan kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Jadi Tuhan meminta Hagar dengan kondisi hati yang remuk. Mungkin dia ditindas bukan hanya secara verbal, tapi secara fisik juga. Ketika Hagar ditanya, dia berkata, kamu mau kemana Hagar? Aku pergi meninggalkan nyonyaku Tuhan. Tuhan katakan, kamu balik. Biarlah kamu di sana dan hidup di bawah penindasan dari Sarai. Apakah kita mau seperti ini? Ketika kita misalnya ya, ketika kita di gereja, ada gesekan, kita jengkel dengan salah satu teman kita, bla bla bla, mungkin dengan pemimpin kita,
mungkin dengan ketua pemuda, mungkin dengan sesama guru sekolah minggu, atau mungkin dengan koordinator pelayanan mimbar, atau mungkin dengan siapa pun, mungkin lebih parahnya mungkin dengan Om Heno. Oke Tuhan, seperti halnya Hagar, saya akan meninggalkan. Bahasa Jawanya minggat. Kemudian ketika dengan hati kita yang remuk, hati kita yang sakit, hati kita yang tidak nyaman, kemudian ketika kita bersaat teduh, kemudian Tuhan ngomong sama kita melalui ayat ini, balik, hiduplah di bawah penindasan dari majikanmu itu. Oke, mana yang membuat kita nyaman? Selalu ada pilihan yang mau kita lakukan. Hagar pun dia bisa membuat pilihan, dia mau pulang untuk ditindas, atau dia tetap meninggalkan Sarah dan Abram, dan dia juga tetap menderita. Sudah menderita, Ismail akan lahir tanpa papanya. Mana yang dipilih? Kalau Hagar enaknya apa? Dia bisa mengkalkulasi dari pilihan yang dia kerjakan. Ketika malaikat Tuhan berkata, kamu balik ya, hidup di bawah penindasan dari nyonyamu. Kemudian terima janjimu kamu akan banyak keturunanmu, anakmu bisa berdiri. Hagar enak, dia bisa mengkalkulasikan. Oh iya, kalau aku balik kepada nyonyaku, aku akan ditindas. Wah, menderita nih. Levelnya berapa ya? Oke lah, levelnya 6 lah. Kan berat ya, 6. Oke, pilihan yang kedua, saya akan tetap minggat, saya tetap akan pergi, saya tetap akan meninggalkan keluarga Abram. Resikonya apa? Dia tetap menderita dong, posisi hamil dia. Posisi hamil, ketika dia meninggalkan keluarga ini, tentu tidak akan mudah seorang ibu hamil untuk mencari tumpangan supaya dia hidup. Tentu tidak mudah buat dia. Yang kedua, bagaimana jika anak ini lahir? Kalau anak ini lahir, dia ada di keluarganya Abraham, orang akan tahu ini adalah Ismail bin Abraham. Sementara ketika dia tetap pergi, ini adalah Ismail, tidak diketahui siapa bapaknya. Enak Hagar ya, oke. Kalau itu levelnya, wah itu levelnya bisa 9 tuh, oke deh. Mending aku sama-sama menderita, aku boleh ditindas. Karena jelas perintahnya. Bagaimana kalau kita dihadapkan ke pilihan yang seperti itu? Kita merasa tidak nyaman di tempat kita berada. Dan ini juga yang dari ayat ini saya merasa menemukan jawaban dari ketika saya diskusi dengan istri mengatakan, "Loh Mas, bagaimana kalau misalnya kita kerja ya? Kita kerja dengan baik, kita kerja dengan sungguh-sungguh, sementara keberhasilan yang kita berikan itu menjadi milik orang lain. Diklaim oleh orang lain, itu bukan keberhasilan kita. Kita yang bekerja keras, teman kita yang naik gaji. Kita yang bekerja keras, kita yang memberikan yang terbaik, manajer kita yang dipuji. Padahal manajer kita tanda kutip pong-pong bolong." Jadi gampangnya nih, kita benar-benar diperalat, sementara orang lain yang tanda kutip menindas kita. Kita punya dua pilihan, meninggalkan tempat kerja kita itu, kita mencari berkat yang lain, atau kita tetap dalam penindasan menikmati berkat yang ada. Itu jawaban yang saya peroleh. Artinya apa? Ketika kita memutuskan sesuatu tinggal di sana, belum tentu keputusan kita itu salah. Faktanya kita kan nggak tahu kan mana yang benar. Jadi kita memilih ada di dalam penindasan, atau kita memilih untuk meninggalkan itu. Yang selanjutnya,
Waduh, sudah terlalu lama saya ngomong ternyata ya. Yang pertama, hamba yang bekerja untuk majikan tuannya, hamba yang tidak menghormati majikannya, kemudian hamba yang diperhatikan Tuhan. Yang keempat, Sarah adalah hamba yang mengenal Tuhan. Oke. Ayat 13. Ayat 30 saya baca. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan Engkaulah El Roi, sebab katanya, bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku? Sebab itu sumur tadi disebut orang sumur Laharoi, letaknya antara Kades dan Beret. Jadi kita melihat setelah Hagar berbicara, setelah Hagar ditemui dengan Tuhan, Hagar langsung ngerti ini Tuhan yang aku kenal. Oh, ternyata Tuhan yang berbicara kepada Abram, aku juga kenal kok. Kalau Abram mengatakan Engkaulah El Shaddai, Hagar mengatakan Engkaulah El Roi. Wis ya, silahkan cari di Alkitab siapa wanita yang bisa mendeklarasikan hal seperti ini selain Hagar. Engkaulah El Roi. Kalau Daud mengatakan ini adalah Betel, aku melihat Tuhan di sini. Abraham mengatakan Engkaulah Almighty God, Engkaulah El Shaddai. Hagar mengatakan Engkaulah El Roi. Jadi Hagar adalah hamba yang mengenal Tuhan. Kenapa dia mengenal? Karena dia memiliki hubungan dan pengalaman secara langsung dengan Tuhan. Implikasinya, dalam bekerja kita lakukan yang terbaik, entah kita ini menjadi seorang hamba atau seorang majikan. Jadi kalau kita seorang majikan, ingat artinya apa? Mungkin ketika kita bekerja dan kita memiliki anak buah, atau mungkin teman-teman di kampus sebagai ketua organisasi tertentu, teman-teman punya rekan-rekan teman kerja, yuk lakukan yang terbaik. Jangan sampai kita bertindak salah, seperti bertindak salah dalam artian kita bertindak tidak tepat sehingga kita dianggap sarai oleh teman-teman kita, sehingga mereka pergi meninggalkan kita. Kalau kita sebagai hamba, seperti tadi yang sudah sampaikan, kita punya pilihan ketika kita dalam penindasan, apakah kita tetap akan di sana atau kita akan meninggalkan, memilih penderitaan yang lain. Yang kedua, implikasinya dari Hagar ini apa yang bisa kita pelajari? Yuk, kita terus berusaha untuk mengenal Tuhan kita. Kalau Abram bisa mengatakan Engkaulah El Shaddai, kalau Daud mengatakan ini namanya Betel, ini rumah Tuhan, Hagar bisa mengatakan Engkaulah El Roi. Bagaimana dengan kita? Tuhan seperti apa yang kita kenal? Pengenalan kita akan Tuhan menjadikan kita memiliki hati hamba, tahan dalam penindasan, dan kita akan menikmati berkat yang Tuhan janjikan. Ini adalah hamba dan berkat bagian yang pertama. Yang selanjutnya saya percaya lebih seru. Kita akan belajar tentang Hagar juga, dan kita akan belajar tentang pribadi yang bernama Ismail. Ada hal yang luar biasa yang bisa kita lihat dari dua pribadi ini. Hagar siapa? Ismail siapa? Tentu Hagar dan Ismail yang ada di Alkitab ini. Tuhan memberkati.